Saya atas nama Serlinur Olia Putri beserta teman-teman saya dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai manajemen risiko operasional. Risiko operasional merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dalam dunia bisnis dan keuangan yang harus dikelola dengan seksama. Dalam konteks perusahaan, risiko operasional mengacu pada potensi terjadinya kerugian atau gangguan yang timbul dari kegiatan operasional sehari-hari yang bisa berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Pemahaman mendalam terhadap risiko operasional menjadi krusial bagi setiap entitas bisnis, baik itu perusahaan kecil maupun korporasi multinasional, karena dampaknya dapat melibatkan reputasi, aset, dan kelangsungan operasional perusahaan. Risiko adalah risiko yang berasal dari kegagalan dalam menjalankan tugas harian dan tugas penting perusahaan, seperti kesalahan manusia, kegagalan teknologi, dan kegagalan dalam mengikuti prosedur yang benar. Risiko yang terkait dengan kegagalan dalam menjalankan tugas operasional yang dapat menyebabkan kerugian atau dampak negatif bagi perusahaan. Ini dapat berupa kerugian finansial, kerugian reputasi, dan kerugian bisnis lainnya. Contoh risiko operasional meliputi yang pertama, kegagalan dalam menjalankan sistem informasi, yang kedua, kegagalan dalam melakukan transfer data yang aman, yang ketiga, kegagalan dalam mengikuti prosedur keamanan yang benar. Selanjutnya, aspek-aspek risiko. Yang pertama, aspek teknis. Misalnya, kerusakan pada mesin atau sistem yang menyebabkan produksi terhambat atau gangguan pada sistem informasi yang mengakibatkan data hilang. Yang kedua, aspek manajerial. Misalnya, kebijakan yang tidak sesuai dengan standar atau regulasi, atau kegagalan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Yang ketiga, aspek regulasi. Misalnya ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan atau ketidakpatuhan terhadap standar keamanan dan kesehatan kerja. Keempat, aspek reputasi. Misalnya pencemaran lingkungan yang mengakibatkan perusahaan dikenal buruk oleh masyarakat atau tindakan tidak etis yang mengakibatkan perusahaan kehilangan kepercayaan konsumen. Cara mengidentifikasi resiko operasional. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode untuk mengidentifikasi resiko dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam analisis SWOT, perusahaan harus mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Yang kedua, analisis resiko proses bisnis. Analisis resiko proses bisnis membantu perusahaan untuk menilai resiko yang terkait dengan proses bisnis mereka. Ini membantu perusahaan untuk memahami bagaimana resiko dapat mempengaruhi proses bisnis dan bagaimana mereka dapat mengatasi resiko tersebut. Ketiga, analisis resiko sistem. Analisis resiko sistem membantu perusahaan untuk menilai resiko yang terkait dengan sistem bisnis mereka. Selanjutnya, cara mengatasi resiko operasional. Risiko operasional merupakan suatu hal yang tak terhindarkan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Berikut adalah beberapa cara mengatasi risiko operasional yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, implementasi prosedur dan standar operasi. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan staf. Yang ketiga, peningkatan teknologi dan sistem. Yang terakhir ada di sertifikasi portofolio bisnis. Pendekatan dalam proses manajemen risiko operasional. Yang pertama, pendekatan top-down. Pendekatan top-down ini adalah pendekatan yang dimulai dari pihak manajemen yang memutuskan kebijakan dan strategi perusahaan. Kedua, pendekatan bottom-up. Pendekatan bottom-up adalah pendekatan yang dimulai dari pihak karyawan atau staf operasional yang bekerja di lapangan. Ketiga, pendekatan Enterprise Risk Management atau ERM. Pendekatan ini adalah pendekatan yang melibatkan semua pihak dalam perusahaan. Semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan seperti karyawan, manajemen, pemilik, dan lainnya turut serta dalam menginvestigasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang ada.
Cara melakukan evaluasi dan monitoring risiko operasional. Evaluasi dan monitoring risiko operasional adalah bagian penting dari risk management yang efektif di setiap organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, risiko operasional dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan perubahan dalam peraturan dan kebijakan. Oleh karena itu, melakukan evaluasi dan monitoring risiko secara teratur merupakan kunci untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut. Berikut adalah beberapa cara melakukan evaluasi dan monitoring risiko operasional. Pertama, review dan update regulasi. Kedua, melakukan tes sistem secara berkala. Ketiga, melakukan audit eksternal. Keempat, menerapkan metodologi continuous risk assessment. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko operasional. Pertama, perubahan teknologi. Perubahan yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi dapat menghadapi risiko yang lebih tinggi. Teknologi baru dapat membawa perubahan besar dalam cara kerja suatu organisasi, termasuk proses bisnis, proses produksi, dan sistem informasi. Kedua, perubahan regulasi. Setiap perubahan harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara mereka. Namun, regulasi dapat berubah seiring waktu dan mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan proses operasional mereka. Jika perubahan tidak dapat mematuhi peraturan dan undang-undang yang baru, maka perusahaan akan menghadapi risiko operasional yang lebih tinggi, seperti denda, sanksi, atau tuntutan hukum. Ketiga, perubahan pasar. Pasar dapat berubah karena perubahan tren konsumen, persaingan yang lebih intensif, atau keadaan ekonomi yang buruk. Perusahaan harus dapat menyesuaikan. Keempat, faktor-faktor internal perusahaan selain faktor eksternal. Faktor internal perusahaan juga dapat mempengaruhi risiko operasional. Faktor internal yang dapat mempengaruhi risiko operasional meliputi kurangnya pengawasan dan kontrol, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, atau kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Kunci sukses dalam menangani risiko operasional. Manajemen risiko operasional yang efektif dapat membantu organisasi untuk mengurangi risiko kerugian, meningkatkan efisiensi, dan untuk memberikan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Untuk itu, ada beberapa kunci sukses dalam menangani risiko yang dapat diterapkan oleh organisasi. Berikut ini adalah beberapa kunci sukses yang dapat dijadikan sebagai acuan. Yang pertama, menerapkan pendekatan manajemen risiko terintegrasi. Yang kedua, memiliki kultur risiko yang kuat. Yang ketiga, memiliki sistem dan teknologi yang handal. Yang terakhir, melibatkan stakeholder dalam memproses manajemen risiko.